Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi di Coffee Break. Hari ini adalah hari Rabu, hari di mana menyenangkan buat beberapa pegawai yang ada di beberapa perusahaan. Karena apa? Tahu nggak apa? Karena lagi ada ulang tahun Bukan Jakarta, sebenarnya. bukan? Salah satu ulang tahun Salah Jakarta satunya itu. sama THR pada turun. Oh iya betul, tahu aja nih harusnya Iya. cepet aja kalau urusan THR ya. Dan pasti sehat semua. Betul. Tapi kalau misalnya mau sehat lagi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Betul sekali. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan melalui BPJS ini nggak kerasa Harsya. Betul. Sudah bergulir selama 2 tahun dari tahun 2014. Wow, Iya. lumayan lama ya, Betul, udah ini 2 udah tahun lama nih. banget. Tapi memang ada sedikit penurunan. Betul, ada defisit ya. Dari tinggi rasio klaimnya karena ternyata dana keluarnya melebihi dari perkiraan dan Perkiraan kita akan pengeluaran untuk peserta ya, betul sekali. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang dokter layanan primer. Nah, ini apa sebenarnya sih dokter layanan pengen primer? tahu juga soalnya sebenarnya nggak biasa denger ya. Biasanya kan yang kita dengar itu dokter, ada dokter umum, dokter spesialis, jantung, dokter mata, dokter gigi gitu. Tapi kalau dokter layanan primer tuh apa sih? Nah, makanya kita mau ngobrol-ngobrol di sini bersama Profesor Dr. Akmal Tahir SPUK, Betul sekali. staf khusus Kementerian Kesehatan. Ini bidang peningkatan pelayanan Kemenkes. Prof, selamat Halo, pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa jalan terus lancar nih ya. Iya. Amin. Amin. Nah, Dok, kalau misalnya tadi kita sedikit dengan judul dokter layanan primer. Sebenarnya apa sih yang didefinisikan dari dokter layanan primer ini? Ya. Jadi dokter layanan primer sederhananya seperti ini. Jadi dokter yang bekerja di layanan primer. Kita tahu di sistem kesehatan kita itu ada strata layanan, itu ada primer. Kemudian itu biasanya sekarang kalau dokternya itu yang dibilang dokter umum yang bekerja di sana. Oh, Oke. yang primer itu dokter umum ya? Ya. Kemudian strata layanan sekunder itu yang spesialis. Spesialis. Kemudian ada lagi tuh yang tersier tuh yang subspesialis, itu yang lebih apa misalnya dia penyakit dalam tuh sekunder, itu spesialis, ada lagi penyakit dalam ahli ginjal Ahli aja. ginjal. Nah, Oh. itu Itu subspesialis. subspesialis, Nah, oke. kita bicara sebenarnya yang dokter yang bekerja di layanan primer. Nah, selama ini yang bekerja di dokter layanan primer itu sebenarnya hanya adalah dokter. Dan dokter ini orang bilang tuh dokter umum. Sebenarnya sih istilah dokter umum itu nggak ada secara resmi. Cuman dokter aja Dokter sebenarnya. sebenarnya. Dokter gitu. Dilulus sekolah fakultas dokteran itu jadinya ya dokter. Udah jadi dokter umum ya? Oke. Nah, kemudian sekarang ada dokter yang bekerja juga di layanan primer, tapi dia ditambah lagi kompetensinya. Jadi dia tambah lagi sekolahnya, pengetahuannya, keterampilannya, sehingga dia tapi tetap bekerja di layanan primer. Betul. Nah, namanya dokter layanan primer. Layanan primer. Nah, Ini apa- sedikit di atas si dokter ini ya. Ya, jadi sebenarnya dia ditambah kompetensinya untuk apa? Satu, kompetensinya untuk mencegah penyakit. Nah, selain itu juga ditambah kompetensinya untuk menyelesaikan masalah-masalah penyakit kalau orang sakit. Jadi ada 2 targetnya. Bagaimana caranya sebenarnya kita mencegah orang sakit, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kalau dia sakit jangan terlalu banyak hanya harus ke spesialis. Cukup selesai di layanan primer. Di layanan Karena primer buat aja. masyarakat paling enak kan seperti itu. Kalau kita sakit, kita datang ke dokter, kita kalau dikirim lagi kan ribet buat Jadi kita. udah mulai Ah. pikiran sendiri ya. Nah, kadang-kadang sakit juga datangnya dari Iya. pikiran ya. Ya, itu dari sisi masyarakatnya itu sangat terbantu kalau seperti itu. Oleh karena itu, dan ini sebenarnya sih bukan hal baru kalau di negara-negara lain. Di banyak negara itu, hampir di semua negara itu memang ada dokter itu. Jadi Layanan nanti primer nih. setelah harus jadi dokter, ada beberapa pilihan. Dia bisa langsung praktek saja sebagai dokter umum aja. Tapi kalau nanti dia pengen menambah keterampilannya lagi, dia bisa mengambil ini. Ngambil lagi. Nah, apa itu dokter itu, yang primer. Prof, yang melatar belakangi kebutuhan dokter layanan primer di Indonesia ini? Jadi sebenarnya yang paling jelas tadi disampaikan oleh Asat atau Oli yang menyampaikan bahwa dengan adanya BPJS ini memang pasien itu kan masyarakat mendapat kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan lebih baik, Iya. ya kan? Sekarang pesertanya saya kira sekitar 160 juta udah, ya kan? Dan di sistem itu semuanya mesti masuk lewat layanan primer dulu. Artinya gini, nggak bisa kita langsung berobat ke Ke spesialis. spesialis, betul. Harus ke Primer dulu. ke strata layanan primer. Nah, angkanya ternyata ini masih terlalu banyak orang yang sakit. Sakit. Yang kedua, kalau toh dia sakit masih terlalu banyak juga yang harus terpaksa dikirim ke spesialis. Kita ingin mengurangi ini. Karena dengan mengurangi ini bagus buat masyarakat juga, ya kan?
tapi dari sisi pemerintah dan dari sisi negara, biayanya jauh lebih murah. Karena pelayanan di strata layanan primer ini, siapapun yang memberikannya itu, tetap akan lebih murah, jauh lebih murahnya dibandingkan dengan ke spesialis. Nah ini yang salah satu yang melatar belakangi kenapa kita sekarang mengintroduce profesi baru seperti ini. Nah ini kalau misalnya dokter dengan layanan primer ini kita bisa dapatkan dia di praktek di mana aja? Ya jadi gini, praktek dokter layanan primer itu nanti ada yang dia bisa bekerja di puskesmas, seperti dokter umum aja. Bisa di puskesmas, bisa di klinik-klinik Pratama namanya, untuk klinik, bukan klinik spesialis ya, jadinya klinik dokter biasa, dokter umum, atau dokter layanan primer. Dan ketiga bisa juga praktek mandiri, praktek yang dibilang praktek dokter pribadi gitu ya, dokter, ya, itu ada. Jadi bisa di bermacam-macam tempat. Kita misalnya sebagai, ini saya awam banget nih, jadi mau nanya kalau misalnya kita sebagai pasien gitu, kita mau nanya, ini saya mau ketemu dokter yang layanan primer atau gimana? Ada tandanya nggak sih sebenarnya? Tanda-tanda apa sih kira-kira yang bisa dimasukkan ke dalam dokter layanan primer? Sekarang ini belum ya, karena ini kan baru mau mulai. Jadi belum ada sekarang. Nah tapi ada satu yang khas dari cara pelayanannya, dokter layanan primer ini bekerja dengan yang kita bilang sistem kapitasi. Jadi gini, kalau selama ini kan dokter itu duduk di tempat praktek, tunggu orang sakit datang, ya kan? Siapa yang datang, obatin, pergi. Dan dokter layanan primer ini bekerja dengan tidak seperti itu. Dia bekerja gini, misalnya dia bertanggung jawab terhadap, katakan 5.000 orang. Jadi kayak sistem langganan, bahwa dia bertanggung jawab terhadap kesehatan 5.000 orang penduduk di satu tempat, biasanya di dekat tempat dia berpraktek. Jadi pasiennya itu masyarakatnya nggak jauh-jauh, ya kan? Kemudian dia bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan, bukan hanya mengobati ya. Nah, jadi dia bisa misalnya let's say dengan komunikasi, Pak, gimana kesehatannya kemarin gini-gini, dia harus ngecek ya. Dan orientasinya juga bukan cuma orang per orang yang sakit, keluarga dan komunitas. Misalnya gini, kalau datang orang sakit ke dokter ini, kemudian dia bilang, wah saya sakit. Katakan bapaknya sakit. Di daftar kita, di daftar dokter ini, ada daftar keluarganya tuh, orang ini. Karena termasuk yang dia harus tanggung jawab kan. Oh, dia ternyata punya anak kecil, umur 2 tahun, belum selesai dia imunisasi. Dia secara aktif menanyakan. Jadi dia betul-betul menjaga kesehatan. Jadi fungsinya juga salah satunya untuk menjaga kesehatan masyarakat juga daripada mengobati. Nah itu juga penting tuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Jadi orientasinya bukan cuma orang yang sakit individu, tapi keluarganya gimana. Jadi track recordnya harus punya ya si dokter layanan primer. Jadi recordnya itu dia punya semua. Dan itu biasanya long term. Jadi jangka panjang. Jadi sampai dia udah kenal betul sebenarnya 5.000 orang ini semuanya. Sampai jadi keluarga malah. Persis. Nah, itu namanya dokter keluarga. Orientasinya dokter keluarga. Betul. Luar biasa sekali ya. Ini saya malah baru tahu nih harusnya informasinya dokter layanan primer ini. Nah, mungkin pemirsa juga yang belum tahu dan ingin lebih mencari-cari informasi mengenai dokter layanan primer ini, Anda bisa langsung saja menghubungi Halo Kemenkes yang nomor teleponnya ada di layar kaca Anda, atau Anda juga bisa follow Twitter @Kemenkes.RI. Nah, nanti kita di segmen kedua akan ngobrol-ngobrol lagi tentang dokter layanan primer lebih jauh lagi supaya pemirsa di rumah lebih mengetahui program dari dokter layanan primer ini. Sesaat lagi di Coffee Break. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Wos Dung Dung kacang hijau. Kacang hijau berpadu gurihnya santan dan lelehan coklat. Enak. Dan setiap satu wos Dung Dung, Rp200 disumbangkan untuk renovasi masjid. Bisa buka pakai Dung Dung tiap hari dong. Nikmatnya Dung Dung, nikmatnya berbuat baik. Iya, lihat itu. Aksi penyelamatan yang luar biasa. Rexona menjagamu tetap segar di setiap gerakan. Saya pernah kena gatal jamur karena udara lembab. Gatal. Karena keringat. Untung ada Kalpanax Trim.
Galvanax Cream membantu mengatasi gatal jamur. Oleskan saja Galvanax. Cari kamar nyaman dengan harga aman? Airy Rooms siap menawarkan banyak kenyamanan. Kasur dan bantalnya empuk, pendingin ruangan sejuk, TV layar datar dengan siaran seru. Sikat gigi, sabun mandi, shampoo sampai air hangat tersedia untuk kamu. Dan yang pasti ada wifi-nya. Harganya murah dan tersedia di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Klik airyrooms.com sekarang. Bisa di-booking di Traveloka dan website lainnya. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow! Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya Pink, lupakan noda. Buat yang ekstra sabar selama Ramadan, ada paket combo ekstra dari Excel. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Iya pemirsa, kita masih berbincang-bincang tentang dokter layanan primer bersama Profesor Akmal. Betul. Dan ini banyak pertanyaan sebenarnya. Banyak sekali pertanyaan. Ini juga mungkin banyak pertanyaannya bagi pemirsa di rumah nih yang sekarang juga baru saja menjadi dokter muda. Apa sih kompetensi yang harus dimiliki untuk menjadi seorang dokter layanan primer ini, dok? Primer. Jadi yang pertama secara umum dulu, bahwa dia kalau dibandingkan dengan baru selesai lulus dari Fakultas Kedokteran, yang bertambah adalah ditambah kompetensinya untuk mencegah penyakit, satu. Kedua, sudah tentu beberapa kemampuan klinis sehingga dia bisa menyelesaikan masalah penyakit itu lebih banyak. Itu satu. Nah, kalau pada fungsinya kita lihat, pertama memang dia semacam kayak istilahnya itu gatekeeper. Gatekeeper itu adalah dia menjadi tempat pertama kalau orang mencari pertolongan. Satu. Kedua, kemudian dia menyeleksi sudah tentu, menapis mana yang perlu dikirim ke spesialis, mana yang enggak. Kedua, dia memberikan pelayanannya bukan cuma mengobatin. Dari mulai pencegahan sampai pengobatan sampai rehabilitasi. Jadi kalau orang selesai dari rumah sakit, dirawat katakan karena oleh spesialis, waktu kembali ke mana ke rumahnya, ke lingkungannya itu yang melanjutkan perawatannya dokter ini. Jadi dokter ini ya. Karena ini komprehensif. Dia ngecek dan mengingatkan. Ya. Nah, ketiga, waktu dia mengirim, misalnya dipikir harus dikirim ke spesialis, dia tuh semacam koordinator. Kita kan sering nih kalau dikirim ke spesialis, kemudian katakan waktu kita kirim spesialis ini bilang, wah mesti konsul lagi dokter lain. Jadi kita seperti sebagai pasien kita seperti meraba-raba ya, kadang-kadang bingung kan, perlu apa nggak sih gitu kan? Iya. Nah dia tetap menjadi koordinator, jadi apa-apa nanti harus kembali ke dia dulu, nanti dia yang bilang, oke kalau gitu dikirimnya kemana dan sebagainya. Dan ini juga memudahkan untuk masyarakat yang mau berobat ya. Jadi dia betul-betul punya dokter yang terus menjaga kesehatannya dia dan memberikan advice, karena dia kan apalagi dia hubungannya itu long term, jadi dia udah kenal betul gitu ya dengan ini. Nah, yang selanjutnya sudah tentu kemampuan untuk mengelola fasilitas kesehatan yang dia ini. Karena tadi kan saya cerita dia mendapat jumlah uang tertentu yang harus dikelola untuk katakan menjaga kesehatan sejumlah masyarakat. Nah, itu manajemen itu dia mesti kuasai juga. Kemampuan jadi itu dikasih, dilatihkan dan harus dikuasai supaya dia nanti betul-betul bisa menjaga itu dengan efektif dan efisien ininya. Nah ini kalau misalnya siapa aja sih yang bisa untuk menjadi dokter layanan prima ini? Pada prinsipnya
dokter yang sudah lulus dokter, dia bisa merupakan pilihan. Dia bisa menjadi dokter layanan primer. Atau dia praktek sebagai dokter umum aja, seperti sekarang juga boleh aja. Itu kan pilihan aja. Kayak sekarang kita lulus dokter kan kita bisa mau jadi spesialis boleh, bisa mau jadi. Pilihannya banyak ya, Prof. Tapi ini salah satu pilihan untuk orang yang bekerja di layanan primer gitu. Nah itu, dan caranya gini, kalau orang yang baru lulus, dia akan memang akan makan waktu sekitar 2-3 tahun. Tapi kalau dia yang sudah ada seorang dokter sekarang, sudah 5 tahun berpraktek, itu kan kompetensinya sudah cukup banyak. Nah itu dinilai itu nanti. Biasanya cuma beberapa bulan atau ada yang 6 bulan. Untuk pelatihannya itu jauh lebih sedikit. Karena akan diisi mana yang dia kira-kira belum dia kuasai. Jadi semua dokter umum, yang katakan sekarang istilahnya dokter umum itu, mendapat kesempatan untuk menjadi dokter layanan primer itu. Kemampuan manajemen juga penting ya ini di sini. Penting. Nah, ini implementasinya kapan kira-kira Prof dilaksanakan? Sudah berjalan? Kita kuartal ketiga tahun ini akan mulai pendidikannya. Ya efektif barangkali tahun depan ya barangkali masih akan ada. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat seberapa jauh sih tingkatannya dengan dokter spesialis sebenarnya dokter layanan primer ini? Yang pertama yang saya sampaikan bahwa keberadaan dokter layanan primer ini sudah ada di undang-undang pendidikan kedokteran. Jadi ini harus memang dilakukan. Nah, di situ dinyatakan di undang-undang itu bahwa memang ini pendidikannya setara dengan pendidikan dokter spesialis. Sehingga menurut kita ini adalah kesempatan juga untuk kita memberikan penghargaan kepada selain kepada masyarakat untuk mendapat katakan manfaat yang besar, tapi juga dokter sejawat kita dokter yang bekerja di primer ini mendapat penghargaan yang tidak kalah dengan spesialis. Karena selama ini kan ada kesan di masyarakat ini yang sebenarnya nggak betul bahwa seakan-akan itu lebih rendah, nggak bisa. Dokternya ada sekarang pun. Spesialis aja deh gitu. Kalau gitu pemikiran. Dan tidak semua penyakit itu harus ditangani oleh dokter spesialis ya Prof ya. Bisa juga ke dokter layanan primer terlebih dahulu. Dan sebagai satu sistem sebenarnya yang paling penting itu serata itu layanan primer di mana-mana. Karena dengan itu kita bisa mencegah penyakit dan bisa mengurangi. Lebih cepat malah ya dok ya. Ini kalau peserta pendidikan untuk dokter layanan primer udah berapa banyak kira-kira nih? Ini akan dikerjakan oleh Fakultas Kedokteran yang kita punya 75 sekarang Fakultas Kedokteran. Yang dikerjakan hanya boleh dikerjakan oleh Fakultas Kedokteran yang akreditasinya paling tinggi. Jadi sekitar ada 16 atau 17. Dan itu akan di-pool di situ semua ya? Iya. Wah ini pasti kerjanya berat banget ini sebenarnya ya. Berat banget ini karena harus terus menjaga kesehatan juga dan juga komunikasi tentunya ya Prof. Ini harus lancar karena karena ya seperti tadi saya bilang juga penyakit tuh kadang-kadang datangnya dari pikiran juga. Jadi kadang-kadang dokter layanan primer ini juga salah satu fungsinya itu ya. Jadi kompetensi komunikasi sosial budaya itu mesti dilatihkan. Harus dikuasai. Nah, kita juga menghimbau pemirsa atau mungkin ada dokter-dokter muda yang ingin ikut menjadi dokter layanan primer ini, kalau mencari informasi di mana nih? Betul sekali, Anda bisa langsung saja, kalau Anda mau tahu informasinya di Halo Kemenkes atau Anda bisa follow Twitternya @kemenkesri. Nomor teleponnya ada di layar kaca Anda. Silakan dilihat. Nanti kita masih ada satu segmen lagi bersama Profesor Akmal, tetap bersama kami di Coffee Break. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Wos Dungdung kacang hijau. Kacang hijau berpadu gurihnya santan dan lelehan coklat. Enak. Dan setiap satu wos Dungdung, Rp200 disumbangkan untuk renovasi masjid. Bisa buka pakai Dungdung tiap hari dong. Nikmatnya Dungdung, nikmatnya berbuat baik. Gatal? Di Tokopedia kita punya lemari TV, karpet, garpu utama, juga kaos. Di Tokopedia yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Sudah. Tokopedia. Buat yang ekstra sabar selama Ramadan, ada paket combo ekstra dari Excel. Ya, lihat itu. Aksi penyelamatan yang luar biasa. Rexona menjagamu tetap segar di setiap gerakan.
Hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya nyaman. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini bahagia, besok menghadapi bermasalah. Di tembok kita di dalam itu ada benda warnanya merah, namanya nikmat yang Allah berikan itu terbagi dalam dua nikmat yang besar. Yang pertama nikmatul ijaz, kedua nikmatul imdad. TV One memang beda. Dipersembahkan Wadimor tentu sarung kita. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Ada tiket pesawat? Kok banyak biaya tambahan? Cari tiket mudik. Traveloka dulu. Banyak pilihan, harga jujur, bebas ribet. Traveloka dulu. Lebaran kemudian. Kunjungi halaman promo Traveloka. Banyak diskonnya untuk perjalanan mudik Anda. Buat yang ekstra sabar selama Ramadan, ada paket combo ekstra dari Excel. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Iya, pemirsa, ternyata kita nih tanpa sadar kita membutuhkan dokter layanan primer. Betul. Jangan sedikit-sedikit apa-apa lari ke spesialis. Tapi ternyata di posisi dokter layanan primer ini kita bisa mendapatkan analisa yang baik juga tentang penyakit kita gitu ya, Prof ya. Nah, ini kalau misalnya kita kan kebutuhan dokter layanan primer sudah cukup besar. Sedangkan untuk proses belajarnya dan segala macam butuh waktu. Kira-kira bisa dipercepat nggak sih prosesnya, Prof? Seperti saya sampaikan tadi, jadi pilihannya adalah kalau memang dokter yang baru lulus ini memang dia harus mengikuti pendidikan sekitar antara 2-3 tahun, ya kan? Tapi pendidikannya itu tidak harus berarti selalu meninggalkan tempat prakteknya. Karena model pendidikan itu ada yang dengan distance learning dan sebagainya, yang model sekarang. Bisa sambil berjalan. Ya. Satu. Yang kedua, cara pendidikan yang kedua adalah untuk dokter yang sudah praktek lebih dari 5 tahun, dia bisa mengikuti semacam namanya pendidikan berbasis keterampilan masa lampau. Jadi apa yang dia sudah ikutin, dia ikut kursus apa aja, prakteknya berapa apa aja, itu kemudian itu dinilai, kemudian ditentukan lah, cuman berapa lama dia harus mengikuti pendidikannya. Jadi lebih cepat, sekitar antara 6 bulanan diharapkan bisa. 6 bulan ya. berarti lebih cepat. Nah, sudah itu tapi tentu seperti dokter yang lain, selalu habis itu kita selalu harus mengikuti kursus-kursus untuk mempertahankan kompetensi kita. Dan yang kedua, kita mengharapkan dengan seperti ini kompetensi dokter itu terus bertambah. Kemudian sekali lagi orang yang sakit itu lebih banyak nanti selesai di strata layanan primer. Betul sekali. Tapi ini program dokter layanan primer ini sempat menjadi polemik nih, Prof, di masyarakat. Sempat ada penolakan dari keprofesian. Nah, bagaimana nih Kemenkes menghadapi polemik seperti ini? Jadi memang waktu pada awal-awal itu banyak barangkali juga informasi yang kurang tentang ini. Betul. Karena ini ada di undang-undang, kemudian seakan-akan ini harus dikerjakan oleh semua dokter umum. Padahal tidak. Ini tetap pilihan karir. Ini pilihan karir, orang bisa, siapa yang mau boleh, siapa yang enggak, silahkan praktek seperti biasa. Itu satu. Nah, yang kedua juga, kita mengharapkan dengan dokter layanan primer ini, sekali lagi kompetensinya bertambah, sehingga kesenjangan antara dokter, katakan dokter yang kerja layanan primer, apa dokter umum, dengan spesialis itu enggak seperti sekarang. Ya kan? Dengan seperti ini kita bisa memperlihatkan bahwa sebenarnya dokter yang bekerja layanan primer ini, kompetensinya itu nggak kalah dengan spesialis. Betul. Memang modelnya lain, karena seperti saya katakan tadi, untuk penyakit-penyakit yang nggak jelas, misalnya kita kan sering ya, cuma pegel sakit di mana gitu kan, atau sakit di belakang kepala dan sebagainya. Itu kalau langsung ke spesialis, itu akan
pemeriksaan mulai spesialis, segala macam pemeriksaan bisa diminta. Tapi kalau dokter layanan primer, karena dia sangat berpengalaman di bidang itu, dia dengan pintar bisa menyeleksi gitu. Oh, ini yang serius, kirim ke spesialis. Yang ini sih penyakit biasa. Aja, gitu. Atau masalah tadi Indah bilang ini masalahnya barangkali cuma masalah pikiran atau sebagainya. Itu dia bisa lihat itu. Ada komunikasinya juga. Jadi kemampuan sosiobudayanya itu memang sangat penting. Nah, ini penting emang berkomunikasi pasien sama dokter ini penting sekali. Nah, kira-kira kalau dengan dokter layanan primer ini benefit apa sih yang didapatkan oleh pasien dan juga dokternya? Sekali lagi untuk pasien sudah tentu sangat menguntungkan karena dokter ini kan tidak berorientasi pada individu. Dia ngurus juga keluarga karena orientasinya di keluarga. Kemudian juga komunitas. Bagaimana keadaan masyarakat sekitarnya? Satu, masyarakat akan diuntungkan dengan ini. Kedua, karena lebih sedikit yang akan dikirim ke spesialis, masyarakat juga untung. Katakan dengan JKN, katakan pada pasien-pasien yang nggak mampu dibayarkan oleh pemerintah biayanya, kan nggak ada biaya untuk transportasi dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita bisa mempertahankan orang itu tidak perlu dikirim ke spesialis, buat masyarakat itu sangat-sangat membantu. Mungkin tidak perlu spesialis, mungkin hanya masyarakat pengen datang, cuma pengen curhat, itu bisa juga ya? Itu dokter cinta, itu beda lagi. Enggak, tapi bisa juga curhat. Ini saya masalah nih, kayaknya di perasaan saya, ternyata masalah keluarga. Itu bisa juga dokter layanan primer ya? Bisa mungkin untuk mendengarkan keluhan-keluhan juga. Kalau di negara-negara yang maju sudah lebih maju lagi, dokter yang primernya, bahkan mereka bekerja sama dengan psikologis, psikologi dan sebagainya. Itu jadi tempat curhat pertama, tapi dia bisa mengkoordinasikan kemana ini bagusnya dia. Wah, ini pasti pesertanya banyak banget nih, karena di Indonesia banyak sekali rasanya ya yang galau. Iya, yang galau juga, yang sering penyakitan banyak. Nah, kalau dari profesor sendiri, kira-kira harapannya ke depan dengan adanya program dokter layanan primer ini seperti apa sih? Pertama, untuk masyarakat kita mengharapkan sekali, memang sudah tentu masyarakat dukungannya ya untuk program ini. Karena program ini akan makan waktu panjang, transisinya lama, tapi pemerintah memang menyediakan biaya untuk ini, karena ini program yang sangat penting. Yang kedua, kita mengharapkan juga sudah tentu untuk informasi sekali lagi pada teman-teman profesi dokter bahwa ini bukan wajiban untuk semua orang. Ini adalah pilihan buat kita. Kalau kita ingin berkarir di situ, jadi silakan. Bukan pemaksaan. Tidak pemaksaan. Kalau ternyata merasa dokter-dokter muda ini merasa bakatnya ada di layanan primer, silahkan. Tapi kalau mau ternyata ngambil spesialis juga, silahkan. Jadi bukan suatu standar yang diharuskan seluruh dokter. Betul ya, sekali. Prof. Tapi satu pertanyaan awam lagi nih, dari sudah masuk di dokter layanan primer, apakah dia kalau berkeinginan untuk jadi dokter spesialis boleh? Nggak apa-apa juga ya, Prof? Kita nggak cenderung untuk itu. Karena kenapa? Itu kan pendidikannya udah cukup lama. Kalau nggak sayang, dia sudah mengambil space tempat untuk pendidikan, tapi dia nggak bekerja di situ gitu. Oh, iya, jadi kita cenderungannya untuk sekali diambil itu, ya kayak sekarang kita lah. Kalau saya menjadi katakan ahli bedah, ya saya nggak pindah ke tempat lain. Kalau nggak kan selain dari mengambil tempat orang, dia juga akan memulai dari nol lagi istilahnya. Betul. Fokus pada keahliannya masing-masing ya. Profesor, terima kasih atas kehadiran. Terima kasih sekali, Prof. Dan ini juga merupakan informasi yang luar biasa sekali, dan juga mungkin nih pemirsa yang masih ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai informasi tentang dokter layanan primer, atau hanya ingin memberikan saran atau kritik, Anda bisa langsung saja menghubungi Halo Kemenkes di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Iya, dan atau juga di Twitter. Bisa juga Twitter nih, yang hobinya sosial media, bisa langsung follow Twitternya @Kemenkes_RI. Terima kasih Profesor Akmal. Pemirsa, kita masih ada lagi obrolan kali ini tentang kesehatan juga. Kesehatan lagi nih, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Coffee Break. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Kecewa menyadari